Assalamualaikum pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Yaya Ahmad bisa kembali hadir menjumpai Anda di Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Tempat di mana kita bisa membahas segala hal yang ada di Kota Pekalongan dan sekitarnya. Dan untuk Expose kali ini kita akan mencoba mengenal lebih dekat lagi dengan organisasi RAPI, Radio Antar Penduduk Indonesia, yang beberapa waktu yang lalu, tepatnya seminggu yang lalu ya Pak ya? Kurang lebih sekitar seminggu yang lalu deh ya, menggelar musyawarah wilayah dan berhasil sukses dengan menghasilkan kepengurusan baru periode 2022-2026. Nah, kira-kira program kerja apa yang akan segera digulirkan? Lalu juga bagaimana untuk prioritas dari RAPI di bawah kepengurusan baru ini? Baik, untuk itu sudah hadir di studio Expose ada Pak Sang Kompiang Suardana. Beliau adalah ketua terpilih dari RAPI wilayah 12 Kota Pekalongan. Selamat siang Pak Kompiang, sehat ya Pak ya? Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Waalaikumsalam. Iya, apa kabar nih? Sebelumnya selamat untuk Pak Kompiang yang terpilih menjadi ketua RAPI periode 2022-2026. Seperti itu perasaannya gimana Pak? Pertama, matur nuwun atas ucapannya. Yang kedua, saya bersyukur juga di dalam kepengurusan ini saya terpilih sebagai ketua RAPI wilayah Pekalongan periode 22 sampai dengan 2025. Baik, itu amanah ya Pak ya? Alhamdulillah itu amanah, mudah-mudahan kita ke depan bisa melaksanakan tugas sesuai dengan amanah. Amin, amin, amin. Seperti itu komitmen dari Pak Kompiang selaku ketua terpilih. Lalu di sebelahnya ada sekretaris Pak Ramadan. Apa kabar Pak Ramadan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat kabar ya baik. Pak ya? Alhamdulillah sehat bahagia katanya seperti bahagia. itu, harus Amin. sehat bahagia. Ya, baik. amin. Lalu ada Pak Sri Budi Yusnanto atau sapaannya Pak Yus sebagai bendahara RAPI wilayah 12 periode 2022-2026. Pak Yus sehat? Alhamdulillah. Oke, ini sudah pada makan siang ya? Sudah. Oke deh. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Kompiang, Pak Ramadan, Pak Yus sudah hadir di Studio Expose untuk kita mengenalkan RAPI kepada pemirsa di rumah ya, Radio Antar Penduduk Indonesia. Saya ke Pak Kompiang terlebih dahulu. Pak, RAPI, Radio Antar Penduduk Indonesia. Ini selain beranggotakan mereka yang memiliki kesamaan hobi ya, berkomunikasi melalui radio, mungkin bisa dijelaskan lagi, diberikan gambaran yang jelas lagi di Expose kali ini. Sebenarnya RAPI itu apa? Kapan berdiri di Kota Pekalongan? Lalu visi misinya juga seperti apa Pak Kompiang? Nggih, matur nuwun Mbak. Sebenarnya RAPI itu sudah lama berdiri di Kota Pekalongan, kurang lebih 8 tahun yang lalu, karena muswilnya pun juga sudah muswil yang ke-8. Jadi di tahun 2014 berdiri RAPI di wilayah Pekalongan. RAPI singkatannya sesuai dengan yang kita utarakan tadi, yaitu Radio Antar Penduduk Indonesia. Oke, dari 2014 berarti ya? Dari 2014 sampai sekarang yang ke-8 tahun. Ya. Sedangkan udah visi misi itu memang secara nasional, visinya adalah menjadi organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia yang berkualitas sebagai aset nasional. Jadi beliau para pendiri sudah mencanangkan cita-citanya agar organisasi ini merupakan aset bangsa. Demikian Pak. Sedangkan untuk misinya yaitu meningkatkan kualitas organisasi secara struktural, yaitu meningkatkan tertib, yaitu tertib administrasi, tertib organisasi, dan tertib komunikasi. Jadi diharapkan itu dari, kalau tertib administrasi dari KTA, Ikral itu berlaku, jadi secara keseluruhan valid semuanya. Sedangkan keorganisasian dari tingkat lokal sampai ke pusat juga ditentukan melalui surat keputusan selalu valid. Demikian Pak. Sedangkan yang untuk standar operation untuk RAPI diharapkan kita harus santun dalam berkomunikasi di udara. Sementara demikian Mbak untuk visi dan misi RAPI, dan ada beberapa hal sebenarnya untuk satu diantaranya ini saya baca sedikit. Yang kedua, meningkatkan peran organisasi sebagai bagi pemerintah dan masyarakat. Ya, RAPI memiliki dua peran di sini, intern dan ekstern. Internnya adalah
bagaimana Rapi kita bina dengan baik, sedangkan eksternalnya selalu berbakti kepada masyarakat dan pemerintah. Baik. Sedangkan untuk penguatan instrumen hukum dan perluasan jaringan komunikasi melalui inovasi produk hukum serta teknologi komunikasi dan informasi informatika terkini adalah kami meluaskan jaringan di segala lini, terutama untuk intern Kota Pekalongan untuk menyampaikan pembangunan-pembangunan yang ada di Kota Pekalongan. Sedangkan untuk keluarnya kami membuatkan repeater sehingga dari Kota Pekalongan bisa dijangkau oleh daerah-daerah lainnya. Baik. Pembangunan di kota bisa dengan Berjalan, klik ya. sekali. Mungkin seluruh Jawa Tengah sudah mengetahui Baik. bahwa di Pekalongan hasil pembangunan seperti itu. Iya. Demikian Mbak. Iya. Nah, satu lagi Mbak, Oh, apa itu Pak? mana kalau diperbolehkan. Pada Boleh, saat boleh. pada saat Musbil kemarin kami sepakat juga dengan rekan-rekan Iya. bahwa moto kami adalah merajut asa, meraih mimpi, menepis rintangan. Oke, itu nanti saya mau tanyakan kenapa memilih moto itu, tapi nanti Pak ya. Siap, Oke, baik. siap. Untuk selanjutnya nih ke Pak Kompiang. Kalau tadi mengatakan bahwa peran organisasi ini memiliki peran internal dan eksternal. Pun sama dengan fungsi, namanya organisasi itu kan pasti punya fungsi. Fungsi eksternal untuk orang lain, untuk masyarakat. Fungsi internal itu juga untuk kemanfaatan dan juga yang bisa dinikmati oleh anggota-anggotanya. Apa sebenarnya fungsi dari organisasi Rapi sendiri, baik internal maupun eksternal, Pak Kompiang? Nggih, matur nuwun. Kalau internalnya kita berupaya semaksimal mungkin dari organisasi kita, selalu kita membuat mereka selalu taat dengan aturan, apalagi dengan IT yang sekarang salah kita bicara juga bisa dibidik dengan hukum. Oke. Sedangkan kegiatan eksternalnya selalu kita memberikan suri teladan dan selalu mengapresiasi manakala ada kebencanaan dan membantu pemerintah untuk menyebarkan informasi yang berkaitannya dengan pembangunan. Oke, itu fungsi internal maupun eksternal ya, lengkap sekali di organisasi Rapi. Baik, bergeser ke Pak Ramadan ini Pak. Ini terkait dengan Musfil kemarin ya, beberapa waktu yang lalu. Ini kalau boleh tahu apa keputusan atau kesepakatan yang berhasil diputuskan dalam Musfil tersebut, Pak Ramadan? Oh iya, hasil kesepakatan itu ada pengurus lokal, tingkat lokal. Jadi Pekalongan ada 4 lokal, ada 4 daerah kecamatan, wilayah kecamatan barat, utara, selatan dan timur. Itu ada perwakilan. Oke. Nah, setelah hasil dari musyawarah 4 wilayah itu, mereka sepakat dan memilih Pak Kompiang sebagai ketua Rapi di Kota Pekalongan. Oke, baik. Itu Jadi kesepakatan hasil ya. kesepakatan. Jadi Oke. tidak ada siapa yang pingin jadi, itu enggak, karena kita sepakat musyawarah sebelum jauh hari kita sudah musyawarah dulu. Setelah hasil musyawarah kita rapat dan hasil sidang juga sudah ditentukan. Hasil Musfil kemarin itu juga sepakat tetap memilih satu Pak Kompiang. Baik. Demikian. Itu kesepakatannya ya. Ya. Jadi bisa dibilang Pak Kompiang ini the one and only calon Ya. satu-satunya gitu. Satu-satunya, Calon satu-satunya ya. dipilih oleh pengurus-pengurus dari 4 wilayah tersebut. Itu ya. hasil kesepakatannya. Iya. Baik, lalu masih terkait dengan musyawarah wilayah kemarin, itu agenda-agenda apa yang akan segera dilakukan terkait dengan tugas-tugas Rapi, Pak Ramadan? Oke, untuk agenda ke depan, satu, kita awal ada pembentukan kepanitiaan, panitia Musfil, kita kan ada panitia. Nanti setelah itu ada pembubaran panitia dulu. Dibentuk, dibubarin ya kan gitu kan? Iya. Bubarin panitia dulu Iya. dan laporan pertanggungjawaban. Baik. Dalam kegiatan itu kan pasti ada kaitan dengan operasional. Iya. Makanya nanti kita tetap kumpulkan lagi dan kita undang untuk musyawarah dan kita selesaikan pembubaran panitia. Baik. Nah, setelah itu kita akan sekalian konsep ke depan program-program kerja daripada Rapi Kota Pekalongan ini bergerak di bidang sosial, informasi, dan yang mana untuk membantu tugas-tugas pemerintah yang mana
kita sebagai sosial mencari informasi data baik itu dalam suka ataupun duka wilayah Kota Pekalongan itu, insya Allah kita akan membantu mendampingi informasinya. Baik. Itu agenda ya kan sudah dilakukan ya setelah kepengurusan ini kemarin ditetapkan seperti itu. Bergeser ke Pak Yus, ini RAPI ini kan organisasi nirlaba, ya kan? Atau bisa dibilang organisasi yang enggak profit oriented. Atau bahasa kerennya sekarang itu NGO gitu ya, non-governmental organization seperti itu ya. Boleh nggak dikit masuk ke dapurnya RAPI, kalau boleh tahu untuk dana operasionalnya selama ini dapat dari mana Pak Yus? Kalau dana operasional saat ini dari anggota Mbak, swadaya, benar-benar swadaya. Oke, benar-benar swadaya, nggak ada donatur, nggak ada fundraiser dan lain sebagainya, itu nggak ada? Sementara untuk saat ini belum, tapi kita nanti depannya akan mencoba untuk mewajibkan ke pihak-pihak lain. Baik. Waduh, luar biasa dibayangin ya jumlah anggotanya. Saya mau nanya jumlah anggota juga nih Pak Yus ya. Berapa untuk jumlah anggota RAPI di Kota Pekalongan Pak Yus? Untuk sementara saat ini 132 Mbak. 132 terbagi dalam 4 lokal. 4 lokal? Jadi lokal Pekalongan Utara itu ada 45 personil, lokal Pekalongan Barat ada 49 personil, untuk Pekalongan Selatan ada 16, terus untuk Pekalongan Timur ada 22. Di samping itu kita masih memiliki 33 personil Mbak Yaya, 33 khusus personil untuk tanggap bencana. Wow, jadi ini khusus berarti ya? 33 itu menjadi garda terdepan RAPI untuk urusan kegiatan kebencanaan. Oke, di luar anggota yang tadi itu. Itu nanti kita wadahi dalam wadah yang namanya Satuan Tugas Satgas Komunikasi Informasi Kebencanaan. Oke, itu ada di bawah Satgaskom IKB. Seperti itu ya? Iya. Itu jumlahnya tadi berapa Pak? Ada 33. Ada 33. Masih ada lagi Mbak Yaya. Apa itu? Masih kurang. Masih ada 115 simpatisan. Wow, banyak juga ya? Ya, ada 115 kurang lebih. Nanti kita ikutkan dalam setiap kegiatan. Baik. Lah tujuannya apa? Kita rekrut mereka, kita arahkan, kita dorong untuk lebih tertib hukum. Tertib hukum di sini dalam arti nantinya kita dorong untuk bisa mengajukan perizinannya, yaitu membuat call sign atau 1028. Iya, ini benar-benar dibina seperti itu ya. Jadi nggak ada lagi namanya kanal-kanal gelap seperti itu. Pak Kompiang tugasnya RAPI ini untuk mengatur gitu juga ya. Baik, ini melihat jumlah anggota yang banyak ini Pak Yus. Ini kadang suka kopdar nggak sih? Biasa, tetap ada Mbak. Kopi darat gitu ya, ketemu silaturahmi ya. seperti itu. Waduh, asik sekali. Baik, lalu bergeser ke Pak Kompiang, ini tanggapannya bagaimana terkait dengan anggota RAPI yang cukup banyak, lalu ada divisi-divisi atau struktur-struktur khusus seperti itu Pak Kompiang? Memang dibuat luar biasa ya. Memang dengan animo daripada masyarakat yang tadinya mereka ada di kanal-kanal di luar RAPI, maka dari itu kami berusaha semaksimal mungkin untuk ajak mereka bareng-bareng yang sesama hobi untuk melaksanakan, kita arahkan ke arah positif demikian. Dan terkait dengan hal seperti itu, alhamdulillah dengan jumlah yang tadinya hanya beberapa masih puluhan, sekarang sudah ada 100 lebih. Insya Allah nanti ke depan itu tugas kita, dan juga kita akan memberikan juga bimbingan organisasi, yaitu mereka kita berikan tata tertib bagaimana cara komunikasi yang baik, bagaimana melaksanakan kopdar tadi, kopi darat tadi, sehingga satu dengan yang lainnya tetap kita bisa kenal gitu ya, rajut indahnya kebersamaan. Baik, bisa kenal, nggak cuma denger suara aja. Suara Pak Yus bagus banget nih, wajahnya kayak apa gitu ya, nggak ya Pak Yus? Baik, kita lanjutkan lagi obrolan menarik kita, tetap di Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Ya, RAPI Kepengurusan Baru dan Komitmen Prioritas, judul atau tema Expose kita hari ini, dan masih bersama Pak Kompiang, Pak Ramadan dan juga Pak Yus. Tambah seru obrolan kita kali ini ya.
ke Pak Kompiang lagi deh, Pak Kompiang. Ini ketika terpilih dan ditetapkan sebagai Ketua Rapi Wilayah 12 ya, Kota Pekalongan periode 2022-2026. Apa kemudian hal-hal yang menjadi komitmen dan prioritas yang akan segera dilaksanakan dan harus segera dilaksanakan, Pak Kompiang? Oke, matur nuwun Mbak Dara. Jadi yang pertama adalah kami akan konsolidasi. Yang pertama adalah suan ke audiensi kepada beliau Forkopimda. Satu di antara Pak Wali, terus Pak Kapolres, Pak Dandim, serta Kepala Dinas Kedinasan terkait. Satu di antaranya adalah Dinas Kominfo, terus BPBD, terus dinas sosial, kesehatan, terus kepramukaan, serta elemen-elemen masyarakat tetap akan kami rangkul juga terkait dengan kebencanaan yang ada di Kota Pekalongan. Baik. Demikian, Mbak. Itu yang akan segera dilakukan ya. Siap, Sowan ke masing-masing instansi yang sudah support Rapi selama ini seperti itu ya Pak Kompiang Iya, ya. Mbak. Ya, kita tahu ini komitmen dari Rapi sendiri kan komitmennya adalah baik itu untuk pemerintah maupun masyarakat selama ini membantu melalui Bankom atau bantuan komunikasi seperti itu Pak. Sinergitas seperti apa antara Rapi dengan pemerintah dalam hal ini upaya Rapi sendiri untuk turut serta berperan mendukung pembangunan melalui Bankom atau bantuan komunikasi Pak Kompiang? Gini Mbak, komitmen Rapi kami sepakat juga keseluruhan, diminta tidak diminta terkait dengan kemasyarakatan dan informasi pemerintah kami siap untuk melaksanakan. Dan juga saya berterima kasih pada kesempatan ini, ucapan terima kasih kepada pemerintah kota terkait dengan bantuan mobil yang telah diberikan kepada kami organisasi untuk operasional kami di lapangan, yang mana mobil tersebut sudah kami dapatkan. Insya Allah dengan mobil tersebut bisa kami melancarkan komunikasi kami atau transportasi kami untuk ke lokasi-lokasi kejadian, karena maklum di Kota Pekalongan adalah rawan bencana khususnya rob. Hal tersebut akan kami manfaatkan semaksimal mungkin. Demikian, ini Mbak. bentuk sinergitas sih seperti dari pemerintah juga support dengan memberikan bantuan seperti itu ya Pak ya. Dan sejauh ini transport ya yang didapatkan itu, kalau boleh tahu secara detail berapa jumlah unit yang didapatkan, lalu dari mana Pak Kompiang? Yang pertama baru satu unit baru kami satu dapatkan unit. ya, dan juga sekretariat juga dari pemerintah kota, dan satu unit mobil operasional. Kalau nggak salah dulu bekas Kominfo ya, mobil Kominfo itu diibahkan kepada Rapi. Insya Allah nanti ke depan kami juga akan mohon kepada beliau yang berpoten di Kota Pekalongan untuk mendapatkan dengan jumlah jumlah anggota kami luar biasa seperti itu, biar nanti tidak tumbang tindih. Karena kegiatan masyarakat seperti pengajian-pengajian pun itu juga kami melaksanakan pengamanan untuk kebencanaan, evakuasi, terus tempat wisata tetap akan kami cover keseluruhan. Lengkap ya. Akhirnya pelan-pelan mulai tahu ya. Kalau tahu biasanya sih orang itu nggak kenal nggak sayang ya Pak ya. Bener, Mbak. Nggak sayang nggak cinta. Nah mulai sekarang sudah mulai ngerti lah Rapi itu seperti apa. Sudah mulai tumbuh sayang, tumbuh cinta dan gabung gitu. Syaratnya apa nanti dong Pak Ramadan? Ini banyak suara-suara yang mengharapkan bahwa Rapi ini bisa menjadi sebuah organisasi yang mandiri, sebuah mediator yang baik terhadap permasalahan sosial kemasyarakatan terutama di Kota Pekalongan. Bagaimana atau upaya apa yang dilakukan oleh Rapi dengan kepengurusan baru ini untuk mewujudkan harapan itu, Pak Ramadan? Ya, oke, terima kasih Mbak. Untuk harapan dari kami kepengurusan baru di Rapi, karena kalimat Rapi ya itu, Rapi bukan hanya radio antar penduduk Indonesia, melainkan kita akan bergerak secara rapi. Rapi dalam komunikasi, rapi dalam berpakaian, dan kita insya Allah akan berupaya untuk menjadi Pekalongan lebih rapi. Harapan saya seperti itu, dan teman-teman semua sepakat nanti akan sengkuyung bersama membantu bila mana di Kota Pekalongan ada sesuatu agar tetap santun,
nyaman. Gitu. Baik, rapi, Iya. eksplisit dan implisit. Jadi Iya. bener-bener nggak cuma sekedar rapi, Iya. singkatan dari radio antar penduduk Indonesia, tapi bener-bener dalam keseharian, Iya. dalam aturan apapun itu semuanya rapi seperti Iya. itu, luar Iya. biasa. Ini kalau tadi mendengar yang disampaikan Pak Yus terkait dengan jumlah anggota Rapi Kota Pekalongan yang cukup banyak ternyata, lalu juga visi misi yang disampaikan Pak Kompiang, itu artinya bahwa untuk jangkauan dan sebaran pegiat Rapi itu cukup banyak juga. Iya. Artinya lagi bahwa untuk organisasi Rapi ini tidak sekedar sebagai radio antar penduduk yang amatir, Iya. tapi juga di situ ada apa ya, kemaslahatan untuk umat seperti itu kan. Nah Betul. ini salah satunya juga apa namanya, penanggulangan bencana Pak Iya, Ramadan. betul. Kita tahu ini ada bahkan ada semacam kayak idiom atau ungkapan di mana ada bencana ada BPBD dan Rapi. Rapi. Karena Iya. memang beberapa kali kita datang ke lokasi bencana itu Iya. pasti ada tulisan Rapi di situ. Betul. Ini kalau boleh tahu sejauh ini seperti apa sih peran atau komitmen Rapi dalam penanggulangan bencana Pak Ramadan? Betul. Jadi Rapi dalam giat komunikasi, kebersamaan, berkomunikasi, mengakrabkan antara satu sama lain untuk bisa menjadi akrab, dan kita sebagai anggota Rapi bergabung di BPBD itu juga nanti akan berkomunikasi dengan organisasi-organisasi lain. Iya. Dari LSM ataupun Ormas yang ada di Kota Pekalongan, kita bisa sinergi dan untuk membantu informasinya untuk menjalankan tugas-tugas yang ada di Kota Pekalongan untuk membantu situasi alam yang ada di sini, yang ada di Kota Pekalongan ini. Iya. Mudah-mudahan kita bermanfaat di sini, karena Rapi, melangkah dengan Rapi mudah-mudahan selalu bermanfaat, tidak memanfaatkan. Iya. Itu. Bermanfaat tidak memanfaatkan, quote of the day bisa dicatat ini ya. Ke Pak Yus, ini masih berhubungan dengan kebencanaan ya. Ini kalau misalnya nih ada peristiwa bencana, itu langkah-langkah apa saja yang langsung dilakukan oleh Rapi? Misalnya apa, langsung bergerak ke lokasi, bikin kayak base station atau bagaimana Pak Yus? Yang sudah kita laksanakan, kita langsung bergerak Mbak. Hmm. Jadi kita berkoordinasi lewat radio, habis lewat radio langsung kita bergerak di tempat kejadian TKP atau bencana itu. Jadi tanpa menunggu pakai lama, kita langsung bergerak. Jadi begitu dengar, Iya, karena ini komunikasinya lewat radio, Lewat itu radio, bisa betul. cepet banget Iya. dengernya ya. makanya kita disebut TRC, tanggap reaksi Tanggap. cepat. Iya, tanggap reaksi cepat TRC dan langsung Menuju ke lokasi. Ya. Terus di lokasi ngapain aja? Langsung kita berkoordinasi, Mhm. koordinasi dengan BPBD, koordinasi dengan instansi-instansi terkait. Setelah itu baru kita melaksanakan. Oke, baik. Itu Walaupun tupoksi kita hanya pada komunikasinya, Mhm. namun tetap kita juga ikut terlibat dalam Iya. kegiatan penanggulangannya. Iya. Itu Mbak ya. Artinya walaupun bantuan komunikasi itu biasa memang tugas Iya. dari Rapi sendiri, tapi tidak sekedar komunikasi seperti Pak Kompiang Pak Ramadan, tapi tetap bertindak Tetap seperti itu ya. bertindak, ya. Dan baik. Lalu untuk ini Pak Yus, kita tahu pandemi kemarin ya. Iya. Ini luar biasa banget ya kalau sudah ngomongin pandemi, semua terdampak gitu kan ya. Sejauh ini sebagai partner atau strategic partnernya pemerintah, salah satu partner strateginya pemerintah ya, Rapi itu kan mendukung di komunikasinya. Itu apa yang kerjasama seperti apa dengan pemerintah untuk turut berperang melawan pandemi, Pak Yus? Yang sudah kita laksanakan, kita langsung turun ke jalan Mbak Yaya. Turun ke Turun jalan. ke jalan, kita sosialisasi Mhm. dengan kita membagikan masker. Kita Oke. membagikan masker, sekaligus juga sosialisasi pada masyarakat pentingnya Mhm. menggunakan prokes itu. Betul. Iya, itu yang sudah kami laksanakan. Tanpa henti-hentinya kita juga lewat udara, lewat frekuensi kita sampaikan, lewat darat pun kita langsung terjun langsung ke masyarakat. Iya. Baik. Itu. Begitu Pak Kompiang, ada yang mau ditambahkan? Apa yang dikatakan Mas Yus itu yang benar. Mhm. Jadi kita prokes tersebut kita sosialisasikan di udara maupun di darat, dan kita juga harus mengawali terus membagi dan lain sebagainya, dan juga ikut melaksanakan pengamanan pada setiap pelaksanaan vaksinasi. Mhm. Kita tetap mengamankan. Oke. Terus yang apalagi yang booster yang kemarin, kita berupaya mengajak masyarakat terutama kaum manula supaya segera berangkat ke lokasi yang telah dilaksanakan untuk vaksin. Kita kawal,
kita berikan pengamanan. Oke. Demikian Mbak untuk sementara. Itu langsung ya berarti ya, Iya, Mbak. langsung turun ke jalan, membagikan masker, Iya. turut bersama satuan petugas mungkin ya, untuk menghimbau kepada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan itu dilakukan oleh RAPI. Lalu ini apa namanya, untuk RAPI sebagai organisasi sendiri, ini kita ngomongin bukan masyarakat umum ya atau masyarakat luas, tapi RAPI sebagai organisasi sendiri, Pak Kompiang, itu seberapa parah dampak COVID bagi RAPI? Untuk RAPI khususnya di tempat saya, waktu varian yang kedua berarti ya, Yang Delta itu ya? Yang Delta itu hanya kita kena dampak saja, walaupun kita sudah terjun ke lapangan, namun prokes tetap dijaga. Hanya dampak, tidak sampai terjadi korban. Itu alhamdulillah seperti itu. Sedangkan yang kedua hampir tidak ada. Yang ketiga ini hampir tidak ada yang kena. Omikron ini ya? Omikron ini tidak ada yang kena, karena tetap kita menggunakan prokes dan kita keluar karena kita mulai dari diri sendiri, setelah itu keluarga, saudara dan rekan-rekan. Karena kita gini, seandainya kita ada pertemuan kopi darat seperti itu, manakala mereka tidak menggunakan masker, nah, kita coba berikan sanksi sosial, jauhi mereka. Mereka akan ngambil masker. Itu cara-cara untuk pendekatan sehingga masker tetap digunakan, yaitu cuci tangan, jaga jarak dan menggunakan masker itu. Dan itu berjalan ya? Berjalan. Baik itu untuk internal RAPI sendiri maupun untuk masyarakat dengan himbauan-himbauan seperti itu Pak Yus? Iya betul Mbak. Oke. Di samping itu kita juga kalau pas ketemu, karena kita organisasi pengguna frekuensi radio, begitu musim COVID, adanya COVID, kita dikurangi untuk bertemunya, kita bisa lewat radio Mbak Caya. Iya betul. Jadi tidak bingung, jadi kita ya. bisa komunikasi lewat radio seperti biasa. Iya betul. Daring. Iya daring, betul. Iya, komunikasi daring Iya. karena memang RAPI seperti itu ya. Jadi sudah nggak pusing sebenarnya. Setiap hari ada pandemi, nggak ada pandemi, tetap berkomunikasi seperti itu. Jadi nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Cuman kan tetap ada beban ya. Ada tanggung jawab moral juga untuk turut mengedukasi. Ya, mengedukasi masyarakat, dan itu sudah berjalan di internal RAPI. Pak Ramadan, ada nggak agenda-agenda penting RAPI yang terpaksa ditunda atau dibatalkan karena pandemi kemarin? Ya itu sudah, karena kemarin waktu Muswil itu rencana kan bulan Februari. Bulan Februari kemarin, Iya. 2022. Iya, akhirnya ditunda sampai Maret, itu tanggal 20 kemarin. Tapi untuk yang lain jarang. Kalau kegiatan-kegiatan RAPI terkait pandemi itu, kalau kita ada acara yang sifatnya ada pertemuan, rapat internal kepengurusan, itu kadang kita tunda melalui radio atau melalui HP komunikasi itu. Daring Kan, gitu ya. iya. Jadi kalau kegiatannya pasti jalan, tapi bisa kita melalui radio, komunikasi melalui radio, dan kita langsung live kontak di radio itu, langsung kita informasikan dan kabarkan tentang kegiatan-kegiatan yang kita rencanakan. Ada pertemuan ini, ada membahas ini, oke, melalui radio tidak apa-apa, karena dengan situasi pandemi kan gitu. Iya. Jadi tidak langsung tertunda, tapi bisa kita laksanakan melalui komunikasi. Betul. Iya. Itu salah satu blessing disguise juga ya Pak kemarin. Sebenarnya untuk RAPI kan sudah ada dari dulu pun komunikasi apapun, kalau misalnya ada kendala atau ada halangan untuk pertemuan tatap muka itu bisa dilakukan melalui komunikasi. Bisa. Dan itu sudah berjalan selama ini. Dan alhamdulillah untuk radio komunikasi ini untuk membantu rekan-rekan dari luar kota, barangkali ada musibah kecil, contoh mobil mogok, itu dalam komunikasi kita langsung tanggap, kita langsung hadir, kita langsung twing mobil itu, kita bantu. Jadi, Oke Pak, untuk tahu lokasi atau ngerti kalau ada masalah? kan komunikasi dari teman-teman itu bawa radio di mobil bawa juga, radio. langsung. Bawa radio. Kan dia bawa Jadi radio tahu ya. di mobil. Oke. Terus, aduh, minta tolong lokal Pekalongan. Ini ada mobil saya mogok di daerah tol sini. Kita langsung turun, kita kejar, kita bantu. Oke.
gitu. Itu hal-hal yang Jadi sepele tapi sangat membantu ternyata. iya, jadi untuk kegiatan-kegiatan sosial kita banyak program-program ke depan itu insya Allah kita akan adakan itu untuk membantu keamanan di pengajian-pengajian. Kita dampingi untuk keamanan, juga mantau komunikasi dari jalur pintu masuk itu kan kita sudah siapkan personel untuk standby di kawasan-kawasan tempat beragama. Iya. Jadi kita bantu, terus kita sendiri juga nanti tetap ingin menuju sosial yang lebih jauh agar intinya Rapi untuk bisa menjadi Rapi yang bermanfaat di Kota Pekalongan. Baik. Ya. Luar biasa buat Rapi. Oke, Pak Kompiang, Pak Ramadan, Pak Yus, kita lanjutkan lagi setelah sesaat lagi. Kita akan kembali tetap di Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bergabung bersama kami di Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Rapi, kepengurusan baru, dan komitmen prioritas. Masih bersama Pak Kompiang, Pak Ramadan, dan Pak Yus. Ke Pak Yus dia tadi Pak Ramadan kan sudah menjelaskan ini kalau misalnya pandemi kemarin itu pengaruhnya cukup luar biasa untuk organisasi Rapi. Bahkan ada beberapa agenda walaupun nggak terlalu pengaruh banget ya Pak Ramadan ya. Tapi paling nggak itu sedikit jadi kendala seperti itu. Lalu kita tahu untuk anggota Rapi sendiri kan background atau latar belakangnya beda-beda gitu kan. Ada yang dari usaha, wira swasta, dan lain sebagainya. Ini apa bentuk supporting system yang kemudian dilakukan oleh teman-teman Rapi untuk saling support gitu? Karena pengaruh pandemi kemarin kan ke personal itu pasti ada. Betul. Seperti apa Pak Yus? Jadi kita menekankan ke anggota itu keikhlasan. Keikhlasan. Jadi Anda punya apa, yang penting ikhlas, kita sumbangkan, kita berbuat untuk masyarakat. Oke. Jadi yang kita tekankan keikhlasan. Jadi tidak harus A sekian, B sekian, tidak Mbak. Iya. Yang penting ikhlas, sedikit tapi ikhlas, itu sangat bermanfaat. Oke. Itu bantuan-bantuan bentuknya seperti apa Pak Yus? Jadi bentuknya bermacam-macam Mbak. Ada yang kita sembako, ada bentuk-bentuk ya semacam makanan ringan, obat-obatan. Kita coba support mereka dengan seperti itu. Karena kita menyadari dalam kondisi seperti itu banyak masyarakat kita yang betul-betul kena dampaknya. Iya, betul. Iya Pak Kompiang, masyarakat luas dan juga pastinya kembali ke kita mengerucut ke anggota Rapi yang terkena dampak seperti itu. Kalau mungkin dari anggota Rapi mengeluarkan sesuatu membantu sesama saudara. Kalau misalnya untuk anggota Rapi yang terdampak sendiri, dukungan seperti apa yang diberikan ke mereka? Kan ada nih anggota Rapi yang mungkin usaha, terus usahanya ngedrop, bahkan sampai sekarang mungkin belum recovery. Ada nggak sih dari Rapi sendiri kepengurusan baru ini mungkin rencana untuk mensupport seperti itu Pak Om? Anggi, sementara memang ada terbatas. Pertama karena memang mereka drop, kita berikan support kepada mereka, berikan mereka dalam motivasi agar tetap mereka akan kembali bangkit. Dan yang kedua kami rencana juga akan ada kooperasi, yaitu kooperasi ini baru wacana, namun akan ada, yaitu namanya Bersatu. Koperasi Bersatu. Koperasi Bersatu, diantaranya adalah Barat, Timur, Selatan, Utara. Jadi itu bersatu. Mudah-mudahan dengan kooperasi tersebut kita bisa berbuat kepada rekan-rekan yang berdampak, terutama bagi mereka yang memiliki usaha, karena memang latar belakang teman-teman itu memang macam-macam. Nah, sedangkan yang berdampak kemarin yang agak ringan-ringan seperti itu memang yang mereka mempunyai masker, mereka membawa masker, hand sanitizer dan sebagainya, itu untuk kepentingan untuk masyarakat, sehingga kita kumpulkan, kita bagikan kepada masyarakat. Iya, oke. Iya. Kuncinya seperti yang disampaikan Pak Yus, ikhlas. Ketika kita sudah ikhlas kayaknya apapun udah enak aja, seperti itu Pak Yus ya. Lalu supporting system yang disampaikan oleh Pak Kompiang tadi juga sudah berjalan. Lalu dari Pak Ramadan sendiri ada yang ingin disampaikan bahwa ada sinergitas dengan organisasi lain untuk turut mendukung seperti itu Pak Ramadan?
Ya, selalu ada. Mhm. Jadi kegiatan-kegiatan organisasi lain yang mana organisasi ada kegiatan kita bantu Bankom, bantuan komunikasi, juga pengamanan dari Rapi juga ada. Jadi misalkan ada pembagian takjil, contoh bulan puasa, itu kan kita juga ikut serta mendampingi. Juga ada pembagian sosial. Seperti kemarin ada kegiatan vaksin. Ya, vaksin itu dari Rapi juga Bankom, bantuan komunikasi, juga sebagian anggota Rapi yang belum vaksin ikut vaksin di organisasi. Organisasi itu kerjasama dengan instansi TNI Polri. Itu ada vaksin pertama di wilayah Kuripan Yosorjo, itu dari organisasi lain. Rapi tetap hadir, Bankom di situ tetap bantu. Yeah. Gitu. Oke, intinya seperti itulah kolaborasi atau kerjasama atau sinergitas Rapi dengan organisasi lain atau dengan instansi terkait untuk turut bersama-sama berperang melawan pandemi. Kita berharap bersama semoga pandemi nggak lama-lama deh, cukup sekian aja. Amin, amin. Seperti Mudah-mudahan itu ya Pak Kompiang ya. Baik, lalu ke Pak Kompiang lagi. Kita tahu ini sekarang kan era digital ini namanya informasi cepat banget nyebarnya gitu kan. Ya karena saluran informasi ini terbuka luas tanpa batas sekarang ini. Resikonya adalah hal-hal tersebut kadang bisa disalahgunakan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan hoax, Pak Kompiang. Sejauh ini kita tahu bahwa untuk Rapi sendiri kan aktivitas dan kegiatannya berfokus juga pada penyebaran informasi. Apa yang dilakukan Rapi untuk turut untuk membasmi hoax seperti itu, Pak Kompiang? Nah, gini Mbak, memang dengan adanya Android, boleh katakan dunia dalam genggaman. Iya, hanya kita bisa mengimbau kepada khususnya organisasi saya Rapi. Pertama, tidak sembarangan untuk men-share sesuatu yang belum kita cek, karena kita memberikan informasi berdasarkan check and recheck. Sedangkan umpamanya dapat dari grup tetangga, kemungkinan dia akan di-share khususnya di grup Rapi. Dan yang kedua, kita juga berikan edukasi kepada teman-teman bahwa penyebaran hoax hukumannya adalah seperti ini. Jadi insya Allah untuk hoax tetap kita akan lawan dan juga tidak akan menyebarkan manakala berita-berita yang berbau hoax tersebut dia akan sebarkan. Seandainya memang saya dapat umpamanya, ya udah khusus untuk konsumsi saya sendiri dan tidak saya sebarkan. Terkecuali terkait masalah SARA, terus masalah pengobatan dan sebagainya, tetap untuk di grup khususnya di Rapi tidak akan berkembang. Dan di samping itu juga terkait dengan di udara juga sama, bahwa di sana ada orang tenggelam dan sebagainya, cek dulu. Seandainya memang itu benar ada, dibuktikan ada, baru kita informasikan kepada instansi yang terkait atau organisasi-organisasi yang terkait. Intinya tetap dong ya, bersatu padu membasmi hoax karena itu racun juga sih. Iya Pak Yus ya. Baik Pak Ramadan. Ini sebentar lagi bulan Ramadan, lalu Lebaran. Ini apa yang dilakukan Rapi ini sebentar lagi Pak Ramadan? Rencana ada semacam posko persiapan, kita koordinasi untuk persiapan untuk membuat posko juga sedikit untuk menuju Megeng ya. Di Pekalongan itu kan persiapan Megeng. Sebagian ada pembagian sembako yang mana hanya berapa, kalaupun belum banyak, insya Allah nanti di Rapi akan mendampingi membagikan sembako yang untuk persiapan Megeng. Jadi dulu identik kalau Megeng yuk ke Semarang gitu. Jalan-jalan Simpang 5 kan gitu. Ya. Nah, kali ini diubah dengan sembako, kita beli sembako untuk dibagikan. Dibagikan untuk ya mudah-mudahan di Kota Pekalongan ini persiapan semua sudah ada. Tapi kadang
ini besok mau puasa tapi engko bengi nggo sahur di rumah. Nah, Iya, itu harapannya tidak betul. seperti itu. Apalagi Nah, di zaman susah gini ya Pak ya. Nah, dengan itu nanti kan kita akan siapkan berapa bungkus untuk kita bagikan untuk bahasa magengan. Jadi kita tidak kemana-mana, tapi bisa menuju ke arah masyarakat Iya, yang membutuhkan. yang membutuhkan. Iya. Jadi untuk magengan nggak usah dia menghabiskan biaya banyak ke Semarang. Iya, mendingan kita Disumbangin bungkus. aja atau didonorkan Iya, aja untuk gitu. di-share ke teman-teman atau ke Siap. masyarakat, ke Betul. mereka yang membutuhkan ya. Seperti itu. Lalu apalagi Pak Kompiang selain mungkin kan itu tadi magengan, berarti sebelum puasa nih. Kalau puasanya biasanya ngadain apa? Sahur on the road, tong-tong pre atau apa nih Pak Kompiang tadi sempat dengar di pas off air? Memang direncanakan memang tong-tong bread tetap kita laksanakan. Jadi yang namanya tong-tong Pekalongan saya juga dari apa sih Iya. artinya itu. Itu Jadi tong-tong bread tersebut ternyata memang luar biasa. Jadi di samping kita menunggu berarti sahur ya. sahur ya, Menunggu ketika akan sahur, sahur iya. Kita juga mensosialisasikan juga mari kita bangun bersama, mengajak mereka melaksanakan sholat subuh dulu, setelah itu sahur dan sebagainya. Dan juga teman-teman ada beberapa nanti malam tersebut akan kami tugaskan juga keliling karena dengan mereka enjoy saja juga keamanan kadang-kadang bisa terlupakan. Maka teman-teman kami bergabung dengan TNI Polri dan Satpol PP melaksanakan patroli nanti untuk di sekitar Kota Pekalongan agar tetap terjaga aman, tertib dan nyaman demikian, Mbak. Baik. Itu memang rutin ya, Rutin diselenggarakan ya. setiap hari raya. Iya, baik. Dan pada saat hari raya mungkin kami juga tetap akan melaksanakan posko pengamanan arus mudik dan arus Iya. balik. Tetap koordinasi dengan TNI Polri, kami akan melaksanakan posko di THR bersama-sama instansi terkait untuk melaksanakan pemberian pantauan kepada arus lalu lintas baik yang ada di jalur Pantura maupun di exit tol begini. Iya, berarti posko arus mudik maupun balik ya. Ke Pak Yus. Pak Yus kalau melihat dan mendengar ini platform dari Rapi ini begitu kontributif. Ini kalau kemudian masyarakat tertarik untuk bergabung bersama Rapi, itu bagaimana caranya? Ada syarat-syarat khususnya nggak, Pak Yus? Oh iya Mbak. Jadi untuk syarat khusus tidak ada Mbak, cuma hanya KTP saja. Hanya KTP Hanya saja. KTP saja. Jadi Oke. saya juga menghimbau untuk Pak insan pengguna frekuensi radio, kan di Pekalongan ini banyak, Iya. cuman yang berizin bisa dihitung Mbak. Yang tidak berizin masih banyak. Oke. Maka kita menghimbau, marilah kita tegakkan tertib hukum. Tertib hukum dalam arti di sini adalah tertib hukum dalam bidang komunikasi. Mari kita tegakkan tertib hukum. Kita akan membantu. Kita akan membantu dalam pengurusannya. Utamanya di sini kalau kita itu bekerja di 144 mega frekuensi radionya Iya. dan 27 kita akan bantu. Kita akan bantu proses perizinannya dan kita sangat bahagia sekali dan sangat terbuka apabila mau ikut bergabung dengan kita. Oke. Pokoknya intinya welcome ya. Welcome sekali Hanya Mbak. bermodalkan KTP Iya, hanya saja. modal KTP saja, nanti kita bantu untuk perizinannya. Oke, begitu. Lalu terkait dengan ketertiban atau tertib hukum, sadar hukum dari masyarakat sendiri, terutama mereka pengguna komunikasi Iya. radio sejauh ini di Kota Pekalongan seperti apa, Pak? Masih sangat-sangat banyak sekali yang belum tertib Mbak Yaya. Banyak komunitas, banyak individu yang menggunakan frekuensi radio tetapi tidak ada izinnya. Artinya ilegal. Jadi itu sangat mengganggu sekali Oke. Dan itu sudah dan bertahun-tahun. sudah bertahun-tahun. Kira-kira solusi terbaik untuk menertibkan hal seperti itu apa yang bisa dilakukan, Pak? Solusi yang terbaiknya kita akan mengajak mereka dengan cara seperti itu. Kita berdayakan mereka, kita ajak ikut kegiatan kita. Nanti kita akan dorong untuk ke sana. Di samping kita menghimbau juga pada pemerintah khususnya Balmon Iya. untuk bisa bertindak itu lebih efektif lagi Mbak. Baik. Ini Pak Kompiang ada agenda yang cukup penting juga ini untuk menertibkan para pengguna frekuensi radio yang masih liar ini. Tugasnya Pak Kompiang dengan pengurus baru nih di Rapi, Pak. Bukan tugas ini aja sinergitas ya, tapi paling tidak Rapi sebagai organisasi yang sangat memahami selain organisasi lain yang juga berkecimpung di radio seperti itu.
Siap ya Pak? Iya, insya Allah. Jadi ini memang tugas berat, namun tetap kita akan rangkul kepada mereka yang tadi itu merajut asa. Jadi merajut asa, meraih mimpi, menepis rintangan. Kita proses yang kita utamakan. Secara otomatis nanti hasilnya akan berpihak pada kita. Kita aja kepada mereka, kita gabung, berikan masukan-masukan betapa pentingnya manakala kita melaksanakan kegiatan dilindungi oleh hukum dan lain sebagainya. Dari sana kita akan mengadakan pendekatan agar mereka sadar bahwa mereka menggunakan frekuensi yang salah menjadi frekuensi yang benar. Oke, iya, oke. Terkait dengan tagline baru, ini tagline baru ya, berarti merajut asa itu tagline baru atau moto baru? Moto kami. Moto baru dari Rapi. Apa makna? Maknanya adalah yang diutamakan adalah proses, bukan hasil. Jadi kalau proses kita laksanakan dengan baik, insya Allah nanti hasilnya akan baik. Dan juga dia didasari dengan 3 pemikiran yang baik, berkata yang baik, berpikir yang baik, dan berbuat yang baik. Jadi berpikir yang baik, kita tidak akan sudon, selalu positive thinking. Berkata yang baik, selalu mereka akan berbicara yang baik-baik saja. Sedangkan berbuat yang baik, mereka selalu akan mengedepankan yang terbaik, menjauhi larangannya. Mungkin adanya demikian. Berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik, seperti itu ya, moto baru dari Rapi. Intinya seperti itu. Baik, terakhir nih Pak Kompiang, mungkin ingin menyampaikan ke pemirsa di rumah terkait dengan Rapi. Ada yang ingin disampaikan, silakan. Matur nuwun, Mbak. Jadi untuk teman-teman saya yang satu hobi, yang belum memiliki 1028 atau call sign, mari kita sama-sama bergabung di frekuensi resmi. Akan kami bisa fasilitasi sehingga kita bisa bersinergi bareng-bareng untuk membantu masyarakat dan pemerintah di Kota Pekalongan. Baik, terima kasih Pak Kompiang, Pak Ramadan, dan juga Pak Yus. Ini sudah hadir sekali lagi di Expose untuk kita berbicara mengenai Rapi, mengenai visi misi, mengenai kinerja, mengenai kontribusi, mengenai apa yang akan dilakukan Rapi dengan kepengurusan baru ini. Sekali lagi selamat untuk Pak Kompiang, Pak Ramadan, dan Pak Yus, diamanati oleh masyarakat ya menjadi pengurus baru. Harapannya semoga ke depan semuanya baik-baik saja, lancar sampai amanah nanti selesai tahun 2026. Amin. Demikian pemirsa, saya Ahmad Kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.